Karena Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa dengan kejujuran. Pada hari ini nanti di hari kiamat, orang-orang jujur, kejujurannya akan memberikan manfaat kepada dia. Apa itu? Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mereka akan mendapatkan surga. Mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Dan itu adalah kemenangan yang agung. Siapa itu? Orang-orang yang jujur. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala tatkala menafsirkan ayat ini, beliau menerangkan orang-orang jujur itu siapa. Wassadiqun, orang-orang jujur itu adalah humul ladzina istaqamat a'maluhum wa aqwaluhum wa niyyatuhum ala siratil mustaqim wa hadil qayyim, yaitu orang-orang yang antara perbuatan, perkataan dan niat yang ada di dalam hatinya lurus, sama. Yang nampak baik, yang di dalam hatinya juga baik, perkataannya pun juga baik. Dan mereka berada di atas petunjuk yang lurus, kata beliau hafizahullah rahimahullahu taala. Ini orang-orang yang jujur, yang perkataan, perbuatan dan apa yang ada di dalam hatinya itu sama, lurus, berada di atas jalan kebenaran. Dan ini yang diinginkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Seseorang yang berusaha jujur ketika tampak di hadapan manusia, dia berusaha untuk melakukan amalan kebaikan. Ketika dia sendirian pun sama, dia berusaha untuk melakukan amalan kebaikan. Maka itulah yang akan ditampakkan di hadapan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya akan tampak dari lisannya tatkala dia berucap, dari kebiasaannya, dari perilakunya, bahkan kata beliau dari wajahnya kelihatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang jujur dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian, nasihat ini nasihat yang mengarah kepada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang jujur kepada Allah dalam bermuamalah. Dan ini adalah golongan yang beruntung. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak jujur. Yang di hadapan manusia dia soleh, tapi di balik itu ternyata tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat, hadirin jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Syekh Dr. Umar hafizahullah ta'ala, waktunya sudah mau habis. Kita tutup dengan nasihat beliau. Beliau nukilkan sebuah ungkapan Salman radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyampaikan nasihat. Ini menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ada hubungannya erat. Karena kita ingin Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib-aib kita. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Masing-masing dari kita punya dosa. Masing-masing dari kita pernah berbuat maksiat. Dan kita tidak ingin maksiat itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara zikir pagi petang, kita berdoa kepada Allah, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutup aib-aib kami. Aurat kami tolong tutup ya Allah. Hadirin jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Salman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah memberikan nasihat. Idza asa'ta sayyi'atan fi sarirah. Jika kalian pernah melakukan keburukan, maksiat dalam kondisi tidak ada orang yang tahu, melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, jika kalian pernah melakukannya, fa ahsin hasanatan fi sarirah, maka segera lakukan kebaikan, segera lakukan ketaatan dalam kondisi tidak ada orang yang tahu juga. Jika pernah melakukan perbuatan maksiat sembunyi-sembunyi, segera tutup itu dengan melakukan ketaatan secara sembunyi-sembunyi juga. Wa idza dan kata beliau,
asa'ta sayyi'atan fi alaniyah, dan jika kalian melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan, fa ahsin hasanatan fi alaniyah, maka segera lakukan kebaikan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah secara terang-terangan. Kata beliau, likai takunu hadhihi bihadhihi, supaya yang ini bisa menutupi yang ini, supaya yang baik tadi bisa segera menutupi keburukan kita. Karena kita tidak ingin Allah membuka aib kita. Kita ini banyak maksiat, kita ini banyak dosa, jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Maka nasihat Salman radhiyallahu taala anhu, supaya Allah tetap menutupi dosa kita, supaya tetap Allah tabaraka wa taala tetap menutupi aurat kita, maksiat kita, aib kita, lakukan itu. Kalau suatu saat kita terpleset, manusia suatu saat terpleset melakukan perbuatan maksiat dalam kondisi tidak ada orang yang tahu, tersembunyi, maka segera lakukan ketaatan kepada Allah secara sembunyi-sembunyi juga. Istighfarkah itu, baca Qur'ankah itu, salatkah itu, sedekahkah itu, ataupun ketaatan-ketaatan yang lainnya, menangis karena takut kepada Allah kah itu juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sembunyi-sembunyi. Dan jika suatu saat kita terpleset melakukan kemaksiatan, keburukan, kok itu terang-terangan, maka segera bertobat dan lakukan ketaatan pula secara terang-terangan. Kata Salman radhiyallahu taala anhu, likai takunu hadhihi bihadhihi, supaya kebaikan tadi bisa menutupi keburukan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa membimbing kita agar tetap berada di atas kebenaran, baik itu secara zahir maupun secara batin. Allahumma amin. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tutup aib-aib kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari perbuatan maksiat. Kalaupun terpleset, semoga Allah segera menutup aib-aib kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa segera bertaubat, beristighfar kepada Allah, dan semoga Allah ampuni dosa kita, menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.